Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Kenalkan, saya Naskiki Rizky Vista Andriana, Eskep MKep, dosen tetap pada program studi pendidikan profesi NAS, program profesi Stikes Wiramedika Bali dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK 316066123023. Tahun 2026 ini saya berkesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai bagian dari upaya pengembangan profesionalisme dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dengan bobot 4 SKS, yang terdiri dari 3 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan profesional, etika hukum, moral, dan peka budaya dalam keperawatan. CPL 2, pikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. CPL 5, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi di tatanan nasional dan internasional dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 6, mampu menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien. Dan CPL 9, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, membedakan berbagai teori kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. CPMK 3, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. CPMK 4, mahasiswa mampu merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. CPMK 5, mensimulasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. CPMK 6, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. CPMK 7, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. CPMK 8, memainkan peran dalam proses conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 14 materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan juga UAS. Beberapa topik mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah diawali dengan penyampaian kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan dasar umum manajemen keperawatan. Selanjutnya materi kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, 1 kali pertemuan, dan sampai dengan ke 7 pertemuan. Selanjutnya pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester, di mana tujuan dari ujian tengah semester ini sebagai bentuk evaluasi dan juga pengujian terhadap mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-9 dan ke-10 dilanjutkan dengan materi konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Pertemuan selanjutnya yaitu conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen, itu dengan 2 kali pertemuan, sampai dengan pertemuan ke-15 yaitu materi terkait advokat bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisien dalam proses pelayanan dan penyembuhan pasien. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan 16, yaitu pelaksanaan ujian akhir semester, di mana digunakan untuk melakukan pengujian dan juga evaluasi terhadap mahasiswa tentang materi yang telah diberikan selama pertemuan sampai dengan pertemuan terakhir.
Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara langsung dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan juga diskusi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, kami membagikan RPS dan juga materi yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui Sevima. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan project based learning dan juga case method dengan metode pembelajaran meliputi lecture, small group discussion, dan juga role play. Materi yang kami sampaikan didukung oleh beberapa pembelajaran berupa video, PowerPoint, dan juga kuis interaktif. Dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa buku referensi, serta kami juga menggunakan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa dapat mengikuti ilmu pengetahuan masa kini. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa yang berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Pada assessment yang dilakukan mencakup assessment formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sikap keterampilan sesuai RPS. Assessment sumatif untuk menilai akhir berupa UTS dan juga UAS. Adapun bobot penilaian yang kami berikan adalah 55% untuk nilai aktivitas partisipasi yang meliputi kegiatan diskusi dan role play saat tatap muka, 15% untuk nilai tugas, 15% nilai ujian tengah semester, dan juga 15% untuk nilai ujian akhir semester. Pada video pembelajaran yang akan saya lakukan di akhir sesi ini, saya akan menjelaskan mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan dengan materi, conference, dan timbang terima sesuai konsep manajemen. Di sini saya akan menggunakan metode lecture dan role play, di mana saat lecture saya akan memberikan pengetahuan langsung mengenai dasar konferensi dan timbang terima, dan juga akan membuka sesi diskusi bersama mahasiswa. Selanjutnya, metode role play tentang timbang terima atau off-run akan langsung dibawakan oleh mahasiswa di depan kelas. Di akhir perkuliahan, biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk mereview mengenai materi yang telah saya berikan, dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya rangkum dan lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Wah, semangatnya luar biasa. Hari ini kita perkuliahan apa? Manajemen keperawatan. Pertemuan kita yang kemarin itu membahas tentang kepemimpinan. Hari ini kita akan membahas tentang konferensi timbang terima dalam manajemen keperawatan. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu kali agar kegiatan hari ini lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, mungkin saya akan bertanya sedikit terkait dengan kegiatan kita sebelumnya. Materinya adalah kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan masih ada yang ingat nggak? Ayo. Ada demokrasi. Ya. Terus ada otoriter. Terus yang terakhir ada laissez-faire, kepemimpinan bebas. Waduh, 1 minggu yang lalu ya, sudah lama ya, berarti ya sudah menguap ya. Oke, tidak apa-apa, nanti kalau pas ujian mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita masuk pada materi hari ini, di mana hari ini yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan konferensi, kemudian timbang terima, kemudian ada lagi satunya ronde keperawatan. Apa sih konferensi itu? Apa sih timbang terima itu? Apa sih ronde keperawatan itu? Yang pastinya kalian sebelumnya sudah pernah praktek di rumah sakit kan ya? Sudah. Biasanya ada nggak yang kalian perawat pagi melaporkan ke perawat siang? Ada. Pernah ikut kan keliling ke pasien-pasien? Ya, itu namanya timbang terima. Nah, kalau misalnya konferensi itu apa? Konferensi itu yang biasanya kalian
Tahu nggak ada perawat-perawat yang berkumpul sebelum operan? Pernah lihat? Atau misalnya ada perawat yang sebelum pulang berkumpul lagi. Tahu? Itu namanya adalah apa tadi? Konferensi. Konferensi sendiri ada dua, konferensi pre-conference dan post-conference. Kalau pre itu berarti sebelum, kalau post itu berarti sesudah. Yang saya jelaskan tadi, berarti ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira mengapa sih komunikasi itu perlu untuk seorang perawat? Apa? Yuk, apa? Agar tidak terjadi miskomunikasi. Iya, tepat sekali. Agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi apa yang menjadi tindakan-tindakan selanjutnya untuk si pasien, itulah perlunya adanya komunikasi perawat. Jadi modal utamanya perawat adalah komunikasi. Ngomong. Kalau kalian nggak bisa ngomong, belajarlah ngomong. Jadi inilah tadi yang kita simpulkan ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Mengapa komunikasi antar shift itu krusial, di mana 70% insiden itu terjadi pada komunikasi. Kesalahan komunikasi menjadi penyebab utama insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Makanya di keselamatan pasien itu ada yang namanya 6 sasaran keselamatan pasien. Apa saja? Biasanya saya menyimpulkan menjadi 4O, 2R. O yang pertama itu adalah identifikasi pasien. Ini biasanya adalah orang, ya saya singkatannya orang, 4O. Orang, identifikasi pasien. O yang kedua adalah omong atau komunikasi efektif. O yang ketiga adalah obat. Obat itu tepat obat, tepat lokasi, tepat waktu. Ya, itu adalah O yang ketiga, obat. O yang keempat adalah apa? Operasi. Tepat operasinya, tepat lokasinya, tepat pembedahannya. Kemudian R yang selanjutnya resiko jatuh, dan R selanjutnya adalah resiko infeksi. Itu adalah sasaran keselamatan pasien. Nah, kemudian kenapa menjadi krusial? Ini juga merupakan bagian dari 3 pilar koordinasi, yaitu adalah konferensi, timbang terima, dan ronde keperawatan. Ini adalah fondasi utamanya. Nah, di mana transfer informasi yang akurat itu di manajemen keperawatan yang efektif dimulai dari informasi yang terstruktur dan dapat diandalkan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak, lanjut? Lanjut. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh kok langsung ya. Oke, materi kita hari ini kan selain diskusi, kita juga ada role play kan ya, metodenya ya. Nah, berarti kelompok sayap kiri yang harus merole playkan bagaimana itu konferensi. Ayo dipersiapkan untuk kelompok kiri. Yuk. Oke, silakan dimulai. Yuk, kalian nanti silakan memulai. Baik, selamat pagi para perawat semuanya. Pada hari ini tanggal 22 Juli tahun 2026 kita akan melakukan operan jaga terlebih dahulu dari perawatan jaga malam ke perawat jaga pagi. Tetapi sebelum itu kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, kepada perawat yang menjaga malam bisa melakukan operan. Baik, izin Ibu untuk melakukan operan jaga malam. Jadi ada pasien perempuan usia 30 tahun dengan kondisi post apendik, sudah diambil tindakan kemarin pagi. Untuk skala nyerinya sekarang ada di skala 5, kemarin
tadi pagi sudah masuk obat PCT flash di jam 4 pagi. Nanti mohon diobservasi ulang apakah skala nyerinya sudah turun atau tidak. Baik, karena operan pagi ini sudah selesai, kita akan langsung lanjut ke ruangan pasien. Selamat pagi Ibu, jadi saya perawat yang kemarin malam, ini teman saya berdua yang jaga pagi, ada perawat Septi dan juga perawat Ocha. Kemarin kan sudah dilakukan tindakan operasi Bu ya, tadi juga sudah masuk obat PCT flashnya, semoga nanti nyeri Ibu membaik, nanti akan diobservasi oleh kedua teman saya, nanti kalau ada keluhan apa-apa bisa langsung tinggal panggil aja atau bisa diminta penunggu pasiennya ke nurse station, nanti akan dibantu. Nanti ini yang akan jaga teman saya dua, ada perawat Ocha dan Septi. Dipresentasikan oleh kelompok 2. Mungkin dari kegiatan tersebut mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silahkan Nindi. Ya, Baik Ibu, izin bertanya, jika semisal saya harusnya jaga pagi, tapi ternyata saya terlambat untuk ikut timbang terima itu. Jadi apa yang harus saya lakukan jika seperti itu? Oke, ya. Oke, terima kasih Lindi, pertanyaannya bagus sekali ya Lindi ya. Jadi kita memang perawat harus on time ya memang. Setidaknya sebelum kegiatan kita harus sudah siap ready. Tapi kan situasi dan kondisi entah itu kita di perjalanan kenapa mengakibatkan akhirnya kita terlambat seperti itu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai perawat terlambat? Apakah kita ikut pulang? Ikut pulang perawat malam? Tidak, kita tetap berjaga dan kita menyesuaikan. Penyesuaiannya seperti apa? Penyesuaiannya adalah kita menghubungi kepala ruang atau ketua tim kita. Ya, misalnya Lindi di tim B. Ya, Lindi otomatis menghubungi ketua tim B untuk memastikan hari ini ada pasien berapa saja dan bagaimana dan pekerjaan saya apa saja untuk kegiatan pada hari ini. Gitu ya Lindi ya. Oke, terima kasih Lindi. Oke, saya akan sedikit memberi feedback ya atau mereview sebelum kita selesai diakhiri. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkah dalam melakukan timbang terima? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan, ada yang mau menjawab? Oke, silakan Dimas. Baik Bu, izin menjawab. Oke. Adapun langkah-langkah timbang terima, yang pertama ada persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian validasi, kemudian bedside, dan yang terakhir itu dokumentasi. Oke, bagus sekali Dimas. Ternyata Dimas memperhatikan apa yang menjadi perkuliahan kita pagi hari ini. Oke, berhubung semua perkuliahan sudah selesai, materi sudah saya sampaikan. Tadi kita sudah role play juga, kita sudah diskusi, kemudian kalian sudah memberikan timbal balik yang bagus. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu selesai. Senang sekali ya, sudah waktunya mau pulang ya. Masih ada perkuliahan lagi? Sudah tidak ada ya, berarti saya jam terakhir nih ya. Pantesan tadi ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, tadi kita kan diawali dengan berdoa. Jadi biar kalian nanti di jalan juga baik-baik saja, lancar dalam perjalanan, kita berdoa lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Terima kasih. Program studi profesi nurse di Keswira Medica Bali memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap. Departemen Keperawatan Dasar, Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Departemen Keperawatan Anak, Departemen Keperawatan Maternitas, Departemen Keperawatan Jiwa, Departemen Keperawatan Kritis, Departemen Keperawatan Komunitas Keluarga dan Komplementer, Departemen Keperawatan Gerontik,
Departemen Manajemen Keperawatan.